bukan izin Tuhan, tetapi kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita yang belajar, janganlah kita latah terhadap apa yang dikatakan banyak orang di luar sana. Ya. Ini izin Tuhan, atau apa saya minta izin Pak Tuhan. Ya. Tapi Bapak Tuhan kasih izin. Ya. Oke, kita akan belajar tentang langit dan bumi yang baru. Ya, berbau eskatologis ya. Nanti mungkin nextnya kita akan belajar tentang Yerusalem baru yang seringkali ya orang-orang Kristen salah kaprah atau latah. Ya. Nanti orang mati dan bilang sampai baku dapat di Yerusalem baru. Ya. Itu ada hubungannya dengan Israel ya. Jadi jangan sebentar orang pisana orang dapat usir bikin malu juga. Ya. Padahal Tuhan Yesus bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus, bukan di Yerusalem baru itu. Oke, tapi tidak mengapa kita belajar. Yesaya 66 ayat yang ke-22. Kemudian ada kita turun sebentar di Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 66. Cari dulu Yesaya 66 ayat yang ke-22. Oke, kita baca bersama 2-3. Sebab sama seperti bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya, kita coba pindah ke Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat 17. Oke, sudah? 2-3. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Perhatikan baik-baik di sini, yaitu ada penegasan sesungguhnya aku, bukan kami, menciptakan bara. Ya. Itu sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Bara. Bereshit bara Elohim. Ya. Jadi sesungguhnya aku yang menciptakan, bukan kami. Nah, kalau perhatikan baik-baik gramatikal di Elohim, itu dia bentuknya plural, tetapi kata bara itu singular. Jadi orang Israel memahaminya dia yang menciptakan. Dan ini diklarifikasi di Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ya. Kemudian ada di
2 Petrus 3 ayat 13. Nanti saya jelaskan satu kali. 2 Petrus 3 ayat 13. Oke, kita baca 2-3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tolong buka di The Word-nya, tolong lihat dulu. Ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita ke Petrus itu, 2 Petrus 3 ayat 13. Mungkin ada di sini tadi, klik sini. Klik di tanda panah di ujungnya. Ya itu, situ, klik situ. Ada enggak 2 Petrus? Oh, tidak ada ya. Di bawahnya ini ya. Oh, enggak ada. Turun di bawah 2 Petrus 3 ayat 17. Ke bawah. Terus. Ini 2 Petrus ya 3 17. Di sini dulu, yang di pinggir sini supaya bisa lihat ayat 3 di sini di kiri bukan itu. Di kiri di tanda tambah supaya dia buka ya itu. Ayat 17. Ya. Salah ini 2 Petrus 3 13, sorry. Salah baca. 13. Ya. Oke, kita baca 2-3. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan, semua baca. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Coba lihat di bawahnya. Ke bawah. Scroll. New heaven, bumi baru, ya, where righteousness, ini kebenaran dipakai di kaios sini. Coba sini, klik sini, ya, di kaios sini ada kebenaran. Jadi kebenarannya kebenaran ilahi, ya, kebenaran Tuhan, righteousness. Jadi tidak lagi bicara tentang kebenaran manusia di dalam. Langit yang baru dan bumi yang baru itu terdapat kebenaran Tuhan. Nah, kapan ini dan di mana? Kapan dan di mana? Langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan dan di mana? Ayo mikir. Gimana? Kapan dan
Dan di mana diletaknya langit dan baru, bumi yang baru? Mau tebak ya? Hah? Mau tebak? Mau tebak? Nanti setelah orang itu no, baca, bukan di bumi no? Bukan di bumi kan saudara, yang ini kan bumi ini kan dimusnahkan. Coba baca ulang Yesaya 65 ayat 17. Coba kasih ulang. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang pasti bukan di bumi ini. Ya, jadi di mana? Kapan itu? Kapan kejadiannya? Itu kita perlu menalar. Coba. Masa aniaya. Setelah bumi ini dilihat. Coba lihat Yesaya 66 ayat 17. Oh, yang tadi menciptakan itu? Di mana tadi? Menciptakan. Kenapa? 22. Oh, 22. Yesaya 66 ayat 22 ya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mundur sedikit di Yesaya 65 ayat 17, 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yesaya 65. Sebab sesungguhnya aku menciptakan. Ini dia pakai kata bara. Ya. Bara ini dia bentuknya verb atau kal, participle aktif. Dia sendiri yang menciptakan. Kapan dia menciptakan? Setelah langit dan bumi yang baru jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Langit dan bumi yang Yang lama. lama. Bukan langit dan bumi yang baru jatuh. Iya, bumi yang langit dan bumi yang lama ya jatuh dalam dosa. Di Yesaya sudah kasih tahu, aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Di Petrus lagi dikonfirmasi ulang. Jadi ada 4 ayat yang mengkonfirmasi adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya di mana? Itu status Firdaus bukan? Hah? Itu kan? Di mana? Di langit keberapa itu dan
atas tuh. Kita mau lihat kan ini. Langit ketiga ke langit kedua. Jadi kalau kita belajar tentang, ya saya pernah jelaskan sini berapa tahun yang lalu tuh bumi datar dan bumi bulat, ya toh? Nah, bumi datar ini dalam artian piringannya bulat, datar. Ya, ini bumi datar. Ya. Bukan bumi bulat bola, bukan. Kalau bumi bulat bola itu ada keanehan yang terjadi di dalamnya. Coba pikirkan. Apa tuh kalau di motor punya kumparan itu apa itu nama? Yang pakai di injak rem itu apa itu nama? Cakram. Bumi itu bulat cakram pipi. Ya. Makanya ada firmament, dia bentuknya setengah lingkaran. Gitu. Sampai sekarang canggih apapun teknologi tidak akan pernah menemukan batas timur dan barat. Ada apa di balik sana? Tidak akan pernah tahu. Utara dan selatan, ada apa? Nah, yang konyolnya apa namanya? Ilmu pengetahuan merekayasa bentuk bumi bulat. Jadi bumi tidak punya dasar tetapi punya inti. Kan beda kan? Inti dengan dasar kan beda. Ada apa yang disembunyikan di sana? Kita pikirkan. Alkitab mengatakan dunia orang mati ada di bawah, bukan ada di tengah. Itu. Kita rapture, Yesus rapture. Rapture berarti ke atas, berarti ke utara. Itu tahu enggak? Apa Ibu Rohani Cika? Itu lagu Pentekoste yang lama. Di utara ada negeri yang Utara adalah negeri raja yang Pentekoste mula-mula. Baru bibir clue. Nah, itu besar Tuhan, patut dia dipuji. Ya. Ya. Nah, menurut cerita Alkitab, narasi Alkitab, bumi ini digantung di atas kehampaan. Itu kata Ayub. Nah, kalau kita bisa gambarkan begini, ada posisi surga yang di atas utara, itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan menjadi sumber kehidupan di surga. Nah, di luar surga ada batas itu, di luar surga atau di bawah surga itu adalah bottomless. Kalau bottomless itu apa kira-kira dia punya terjemahan? Tidak ada dasarnya. Ya. Bottomless, tidak ada dasarnya. Nah, itu adalah kegelapan yang paling gelap. Dunia orang mati ada di bawah. Orang benar akan naik ke Firdaus. Itu kata Yesus sendiri, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itu mau menunjukkan perbedaan. Kalau orang mati, dunia orang mati yang di luar Yesus itu ada di bawah bumi.
Jadi tentunya bumi bukan bulat bola. Rapture, kita terangkat ke atas. Nah, penciptaan langit dan bumi yang baru, setelah langit dan bumi yang lama jatuh di dalam dosa, Tuhan menyiapkan langit dan bumi yang baru, di mana di sana tidak ada matahari, bulan, dan bintang. Ya, karena kalau Wahyu 20, mari kita baca dulu lah. Wahyu 20 ayat yang ke 11 ya. Kita baca ya. Oke, 2-3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Ia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Disepir, hilang, tidak ditemukan. Kayaknya ini sudah tidak ditemukan tempatnya, sudah ada. Ya. Coba di 2 Petrus 3 ayat yang ke-5 kalau tidak salah ingat ya. Oh sebentar. Tapi firman itu ini dia. 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik, kemudian musnah. Tuhan tidak, coba sedikit ke bawah lagi, pelan-pelan. Nah ini dia. Tetapi hari Tuhan, ya, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, jadi orang mau pergi di langit dan ya langit yang baru dan bumi yang baru ini di mana posisinya? Kira-kira di mana? Di bumi yang lama. Di bumi yang lama. Langit yang baru dan bumi yang baru di bumi yang lama. Gulung gulung baru bikin baru dipakai. Nggak ada cerita bilang begitu, tolong dikasih catatan ayat. Jadi tadi udah baca. Iya saya tadi yang benar. Ya, tidak diciptakan di bawah bumi yang baru, nggak ada. Coba. Saya berapa? 66. Ayat yang berapa tadi? 17 ya? 22. 22. Nah, coba baca. Yesaya 66 ayat 22.
Nggak ada dibilang. Nggak ada pergantian tempat. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini bukan replacement. Ini bukan replacement karena matahari tidak ada lagi. Tidak ada lagi matahari. Tingkat langit keberapa? Nah itu kurang lebih dan begitu lah. 3 atau 7 seperti Paulus bilang ya. Matahari tidak ada lagi. Tolong dicari dulu matahari tidak ada lagi. Wahyu 22 ya, 21 ya. Di sana tidak ada lagi matahari kan? Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan yang untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Theos meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Itu. Jadi tidak ada matahari di sana. Dia sendirilah yang menjadi cahaya atau sinarnya. Berarti sudah tidak menunjukkan bumi yang replacement itu langit dan bumi yang baru yang replacement, yang menggantikan posisi yang lama. Orang Pentekosta kalau orang mati menyanyi belakang langit biru kan? Yerusalem. Hah? Yerusalem, kota mulia, itu besar. Itu belakang langit biru dong? Oh, ada lah. Ya. Nah di belakang langit biru yang mana lebih biru dari dia? Karena langit-langit itu banyak. Ada lapisan langit-langit. Kalau hujan biru. Kalau mendung Jadi kalau menurut Alkitab ya, langit yang baru dan bumi yang baru itu ada di mana kira-kira? Ada di mana langit yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan Tuhan, yang cahayanya itu dari Tuhan sendiri. Di langit ketiga dia kan turun toh. Kenapa? Turun dari surga. Surga itu langit keberapa? Kalau dia misalnya surga langit ketujuh, kan dikatakan dia turun toh. Turun. Di atas langit masih ada langit. Makanya kalau Di atas langit masih ada langit. Ini kira-kira langit keberapa ini? yang pasti bukan bumi yang dihanguskan, yang dibakar. Kalau baca penciptaan, baca baik-baik di Ayub bilang, itu waktu dia menciptakan firmamen, itu cakrawala itu ada berlapis-lapis. Ya. Tetapi di atas semua cakrawala itu yang disebut sorga. Di atas semua cakrawala itu. Jadi bumi ini yang bentuknya cakram, pipi,
ada di lapisan cakrawala terbawah. Bisa tangkap ya? Ya. Nah, habis itu kegelapan yang paling dalam. Nah, kalau bumi dihancurkan, maka itulah yang disebut neraka. Bumi tersimpan dari api dan oleh api. Betul ya? 1 Petrus 3. Coba lihat dulu. Coba kembali ke 1 Petrus 3. Ya, bumi itu sama seperti, ini 1 Petrus 3 tadi, bukan itu Matius, apa? 1 Petrus. Tadi dibaca itu yang bumi itu di mana? 2 Petrus 3 ya. 2 Petrus 3 ya. Hari ya ini. Coba jangan cepat-cepat. Kamu mengetahui gimana itu ya, tolong. Tetapi sesuai dengan janjinya, itu tadi itu di mana tuh? Yang coba tuh. Ya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang hangus oleh api. Nah ini. Dan hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur secara karena nyalanya. Nah, tersimpan oleh api itu di mana? Di atas sedikit lagi. Ya. Tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri, dunia akan hangus, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang tersimpan oleh api itu di mana? Tuhan tidak lalai, tidak boleh yang tersimpan dalam api, terpelihara oleh api. Nah itu ayat 7 ya, kita baca 2-3. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Jadi di dalam perut bumi ini memang ada api. Perut bumi kedalamannya berapa kilometer kita nggak tahu. Ya, atau ada ilmu pengetahuan yang catat Pastor Mansai, ada berapa kilometer kedalaman perut bumi? Nggak ada ya. Jadi orang ini ada hidup di atas magma, api, belerang. Nah, kalau sudah waktunya, Tuhan akan menghancurkan bumi ini. Musnah, selesai, lenyap, selesai. Dan kita pindah alamat. Nah, bisa jadi penggambaran hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itu adalah langit dan bumi yang baru. Bisa jadi, karena kita juga tidak tahu luasnya seperti apa Firdaus itu. Tapi yang pasti ada di atas, bukan di bawah. Karena Firdaus atau Eden bahasa Ibraninya itu adalah miniatur dari yang ada di atas. Aku sudah menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana
Aku sendiri, kata Tuhan, yang menjadi terangnya. Berarti posisinya kita sudah bisa pikirkan bahwa tidak ada di bottomless, tidak ada. Tolong baca dulu supaya kita tahu ini. Menggantungkannya pada kehampaan. Perjanjian lama, coba cari kehampaan. Ada menarik di sini. Menggantungkannya pada kehampaan, atau cari pada kehampaan di Ayub itu. Ini pasal ini ganti dulu ya, yang perjanjian aktif. Ya, cari di sini ketik kehampaan, atau tunjuk langsung ke Ayub saja, karena kita ingat di Ayub tapi kita nggak tahu ayatnya berapa. Di Ayub berapa? 26 ayat 7. Cepat sekali, mak. Ya, Ayub 26 ayat 7. Ya, kita baca 2-3. Elohim membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantung bumi pada kehampaan. Ya. Coba lihat teks aslinya. Ia membungkus air di dalam awannya, ya, namun awan itu tidak robek. Ya, coba buka di itu teks Ibraninya. Ayub berapa? 21 ya? Ayat 26. Ayat 7. Di atas, naik ke atas. Ayub. Job. Ayat 26 ya. Ayat 7, 8. Ayub 26, langsung 26. Ya. He stretch. Ini enggak pakai Allah ya. Mungkin di atas yang ketemu Allahnya. Stretch out. Naik sedikit dulu supaya bisa dapat dia punya kata Allah ini, karena LAI tambah ini. Ini kata Allahnya tidak ada di sini. Ya, ini di hadapan Allah. Allah dipakai apa? God. Dia pakai 30:48 ya. Coba klik di sini. Belum ya, itu mati itu. Nggak kelihatan itu mana. Coba goyang dulu ya, itu supaya ditampil. Negative. Before. Ini kata Allah, God. Negative before. Ini from. Ini Allahnya dari mana? Coba lihat, coba sebentar lepas dulu. Ini God, L L ya. 40 40. 410 410.
410. Oh, ini berarti L ya, tunggal ya. Di sini nggak ada. Ini berarti L di sini ya. Coba di sini apa Pak? Sini L itu. Kok nggak ada? Before God. Nggak tahu bagaimana nggak muncul. Jadi Allah L ya, bermaksud dapat L ya. 40 ya. 410. L. 410. Ya. Jadi berarti L tunggal membentangkan utara di atas kekosongan. Coba lihat dulu itu kekosongannya apa? Emptiness ya, empty. Di sini. Bukan lihat dia punya strongnya, empty. Empty space. Tohu, ya, kekosongan. Ya di atas, coba. Lepas dulu. Di atas kekosongan, di utara, di atas kekosongan dan menggantungkan bumi, hangs, terus ke bawah, hangs, gantung, the earth upon nothing. Ini kehampaan, nothing. Coba klik dia punya di sebelahnya, bukan di situ. Itu nothing di sini nih. Bukan. Di sebelahnya nih. Ini. Apa nih? Kok di nomor strong nggak ada situ ya? Di sebelahnya. Oh ya berarti ini. Apa keterangannya sih? Ya failure, nothing, without, nothing. Di atas kehampaan kalau Indonesia bilang, gantungnya di atas kehampaan. Jadi kalau kita bisa mengerti sorga di atas, isinya terang semua, ada penghuni sorga. Nah di luar itu, di selatan, posisi selatan dari sorga, ya, selatan secara apa namanya tuh, vertikal toh, utara, selatan. Nah di selatan itulah emptiness, nothing. Nah disitulah Tuhan menciptakan langit dan bumi yang pertama. Digantungkannya di atas, di utara. Jadi dia menempel pada poros sorga, kalau kita bisa mengatakan demikian. Kalau mak biasa gantung lampu kan ada apa nama tadi itu, putar-putar skrup dan putar penggantung. Jadi kalau skrup dilepas, lampu jatuh, hancur. Oke, sudah bisa tangkap gambarannya ya? Ya. Sudah ya? Nah, jadi langit dan bumi yang baru itu ada di bawah sorga, di dalam kehampaan. Itu. Bottomless ini. Nah posisinya tetap sama, utara dan
selatan. Jadi kalau ikut peta yang sesungguhnya, ikut kompas yang sesungguhnya, itu utara ada di atas, itu tuh lagu tadi. Ya, di utara ada negeri raja yang maha besar. Ya toh. Nah, orang punya roh orang yang hidup itu ada di atas, di utara, menembusi batas bawah sorga dan batas atas bumi. Ya. Jadi kita naik ke atas. Nah, dunia orang mati ada di bawah. Itu posisinya di selatan. Makanya kalau cari fakta, pesawat tidak mungkin dari utara ke selatan putar. Tidak mungkin. Ya. Supaya dorang bisa lewat itu, dorang kasih tidur kompas. Kalau berdiri kompas mesti begini kan, utaranya di atas. Apa ada pesawat dari utara putar selatan balik lagi? Kalau timur barat ya iya, itu posisinya iya, timur barat. Tapi utara selatan tidak ada pesawat. Biar pesawat ulang alik leh, tidak ada. Ya. Karena ingat lagi bahwa bumi kita ini ditutup oleh kubah, firmamen, ditutup. Dan pada tahun 77 kalau saya tidak salah, nanti tolong dicari, itu Soviet dan Amerika, NATO dan Pakta Warsawa itu pernah berusaha untuk membombardir itu batas utara itu. Ya, Kuba. Dia mau hancurkan, nggak bisa itu. Dia pakai peluru kendali tercanggih pada masa itu, tidak bisa. Ya. Jadi kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, yang diciptakan Tuhan khusus untuk orang percaya. Kita tidak akan masuk di Yerusalem baru. Ya, nanti itu orang dapat usir. Ya. Aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Ya. Nah, coba hitung-hitung dulu. Yesus berapa kali datang? Ibu Rohani? Ibu Riri? Berapa kali Yesus datang? 3. Berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Ibu Rohani ada berapa kali? Ini 4, 2, 4. Ya, coba hitung pertama kali di mana? Pertama kali itu dia datang kapan? Di mana? Dibilang ada 4 kali. Hah? Yesus pernah jadi manusia. Ini ya ramai ini. Yesus pernah jadi manusia. Waktu dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri. Dia bukan mengosongkan diri, dia meredupkan kemuliaan. Ya. Itu sudah pastor kok tahu ini maksud itu maksudnya. Usah cari-cari itu sama les. Ini sekaligus koreksi. Maksudnya dan Ya. Jadi dia datang di mana tuh tempatnya dia datang? Migdal Eder. Di Migdal Eder, di Bethlehem. Ya.
di menara anak domba. Itu pertama dia datang. Yang kedua, dia datang menjemput gerejanya. Kapan itu? Sebelum masa tribulasi. Sebelum aniaya. Coba baca Matius 28 ayat yang ke-20. Ya, silakan Puan. Ya, Matius 28 ayat yang 20. Iya, bagian B, ini bagian B-nya. Silakan baca. Dan ketahuilah, lagi 23. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, Immanuel, senantiasa sampai akhir zaman. Akhir dari masa pelayanan gereja. Itu namanya apa? Sintelea atau Suntelea Ainos. Akhir masa. Maksudnya pelayanan gereja. Dia menyertai kita, Immanuel. Nah, akhir masa pelayanan gereja itu tandanya Yesus datang kedua kali. Nah, setelah dia angkat kita, dia bagi-bagi hadiah. Tolong baca 1 Tesalonika 4. Ayat yang ke-11 kita mulai. Ini 13. Oke, kita baca ya. 2-3. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 2. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan teos bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala teos berbunyi, maka Tuhan sendiri, Yesus, akan turun dari surga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini peristiwa disebut Bema Kristos. Kedatangan kedua Bema Kristos itu pengadilan Kristus untuk membagi upah. Ini di sini nih, Bema Kristus. Kita diangkat. Ya, kita disingkirkan. Begitu kita terangkat, semua gereja yang masih hidup itu, ya, besoknya, saya pakai bahasa besoknya, atau setelah pengangkatan itu, masuk masa tribulasi. Tapi baca dulu Wahyu
22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Oke, 12. Oke, kita baca 2-3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kapan itu terjadi? Itu pada bema Kristus. Jadi Yesus datang untuk membagi upah, bukan untuk menghukum orang percaya, bukan. Nah, nanti pada kali ketiga, ya, keempat kali dia datang, dia di tahta putih namanya, pengadilan tahta putih. Yang ketiga kali dia datang sebagai raja atas Israel. Pemerintahan 1000 tahun damai. Di sanalah orang Israel mengakui Yesus adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Yesus adalah Bapa. Itu baca di Wahyu 20. Ya. Itu Wahyu 20, ada kerajaan 1000 tahun itu. Ayat yang ke-3, coba lihat dulu supaya ada yang tidak percaya, percayalah. Wahyu 20. Ya. Melemparkan namun ya ini 1000 tahun. Lalu melemparkan, ia menutup supaya di mana itu 1000 tahun bersama Yesus. Coba ke atas sedikit. Wahyu 1000 tahun. 1000 tahun itu memerintah. Naik sedikit. Nah, maksudnya kasih turunlah karena mengerti naik ya turun. Ya. Tahta putih, kesaksian bersama-sama dengan raja Yesus sebagai selama untuk masa 1000 tahun. Nah, coba kita baca saja. Coba lihat dulu ayat 4. Ayat 4. Oke, 2-3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Theos, yang tidak menyembah patung itu dan binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Memerintah bersama-sama dengan Kristus. Artinya Kristus yang jadi raja pada masa itu, masa 1000 tahun. Itu pemulihan Israel. Disitulah Israel mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Bapa. Itu pada masa 1000 tahun. Nah, lewat masa 1000 tahun datanglah pengadilan tahta putih. Ayat yang ke-11. Lihat. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya
Dari hadapannya lenyaplah bumi, langit, dan tidak ditemukannya lagi tempatnya. Ya, sudah selesai. Ya, moga-moga menambah referensi biblikal kita, ya, supaya kita tahu bahwa langit dan bumi yang baru itu tidak ada pada posisi yang sekarang kita diambil. Tapi kalau ikut Paulus melihat ada langit ketiga, Firdaus, ya bisa saja ada di sana. Nanti orang sama-sama pergi. Karena langit yang baru dan bumi yang baru itu, matahari tidak ada lagi, bulan tidak ada lagi. Yesus adalah sumber terang mereka. Tuhan memberkati. Dan kalau ada pertanyaan nanti setelah kita berjam